Assalamualaikum, hai teman-teman anime. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah hidup dari guru Jiraiya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Saat masih anak-anak, Jiraiya satu tim dengan Orochimaru dan Tsunade adalah siswa dari Hokage ketiga. Hubungan Jiraiya dengan timnya praktis mencerminkan masa depan tim. Jiraiya cukup mirip dengan Naruto yang suka ceroboh. Pada berbagai kesempatan, ia mencoba untuk mengesankan Tsunade walaupun hanya mempermalukan dirinya sendiri. Jiraiya di beberapa saat menemukan kediaman daripada kodok, spesies yang ternyata memiliki hubungan alamiah dengannya. Karena sebelumnya Jiraiya melihat Hokage ketiga memakai teknik pemanggil, Jiraiya lalu mencobanya dengan sendiri. Karena ia tidak memiliki kontra, Jiraiya terbalik dipanggil ke Gunung Myoboku. Gunung Myoboku adalah tempat perkumpulan kata dan binatang lainnya yang bisa untuk digunakan Goji Usei. Pertama kalinya Jiraiya memasuki ke tempat tersebut. Ia sangat aneh dan juga terheran melihat kodok bicara. Lalu salah satu dari kodok itu meminta kepada Jiraiya untuk menghadap kepada petapa kodok terbesar, di mana petapa kodok besar membuat ramalan tentang Jiraiya, bahwa Jiraiya adalah sosok yang genit terhadap wanita. Dan kodok itu juga meramalkan bahwa suatu hari nanti ia akan memiliki murid yang meramalkan salah satu murid Jiraiya akan membawa kedamaian bagi dunia shinobi, dan salah satu muridnya lagi akan membawa kehancuran dunia shinobi. Jiraiya selalu mengingat ramalan yang disampaikan oleh petapa kodok besar. Selama di Gunung Myoboku, Jiraiya selalu dilatih oleh kodok dari tempat tersebut, terutama jurus Senjutsu, dan sekaligus kodok tersebut jadi guru Jiraiya. Jiraiya juga banyak belajar dan juga mempaat dari pembelajaran Hokage ketiga, yaitu Hiruzen Sarutobi. Setelah meninggalkan bimbingan Hokage ketiga, ia berkeliling dunia. Jiraiya selalu mengingat tentang ramalan dari petapa kodok besar, bahwa ia akan mempunyai murid. Jiraiya di setiap jalannya selalu mencari shinobi yang akan dijadikan muridnya. Pada saat itu, dunia ninja dalam keadaan berperang. Jiraiya bertekad untuk menciptakan perdamaian. Namun, ia masih belum mempunyai jawaban untuk menyelamatkan dunia shinobi dari peperangan. Ia selalu mencari murid di setiap perjalanannya untuk mencari jawaban karena ia percaya karena ramalan petapa kodok besar itu adalah benar, bahwa murid Jiraiya akan membawa perdamaian di dunia shinobi. Selama perang dunia shinobi kedua, Jiraiya dengan satu timnya berjuang melawan Hanzo, pemimpin dari Amegakure. Hanzo sangat terkesan bahwa mereka bisa bertahan hidup dalam pertarungan dengan dia, dan ia memberikan kepada mereka gelar legenda Sanin dari Konoha. Hanzo meminta kepada mereka bertiga untuk menyebutkan masing-masing nama mereka untuk memberikan mereka hidup, dan ketika dari mereka memberitahu nama mereka dan mereka dibebaskan oleh Hanzo. Setelah pertempuran berakhir, ia dan rekan satu timnya bertemu dengan anak yatim piatu dari Amegakure. Sementara Orochimaru menyarankan membunuh mereka untuk menyelamatkan mereka dari kekejaman dunia. Jiraiya memutuskan untuk menjaga mereka untuk sementara waktu dan mengajar mereka ninjutsu untuk bertahan hidup. Orochimaru dan Tsunade meninggalkan Jiraiya. Jiraiya memutuskan melatih mereka bertiga karena ia yakin dari salah satu dari mereka akan memberikan Jiraiya jawaban untuk menyelamatkan dunia shinobi. Ketika dari anak tersebut bernama Yahiko, Nagato, dan Konan, ketiganya menjadi murid Jiraiya dan mereka selalu menghabiskan waktu bersama dan bahagia bersama. Jiraiya menilai Yahiko sebagai murid yang sangat periang, Nagato sebagai murid pendiam, dan Konan sebagai murid yang sangatlah dermawan. Jiraiya melihat kekompakan mereka bertiga sampai di suatu hari Jiraiya terkejut melihat mata Rinnegan Nagato. Nagato memperlihatkan Rinnegannya setelah ia membunuh shinobi yang ingin menyerang Yahiko. Setelah peristiwa itu, Nagato menanyakan kepada Jiraiya terhadap perilakunya dalam membunuh ninja itu. Namun Jiraiya mengatakan bahwa ia tidak bersalah karena ia berhasil menyelamatkan Yahiko. Dari situlah Nagato merasa bahwa Jiraiya adalah sosok shinobi yang sangatlah berbaik hati yang ia pernah temui semasa hidupnya. Jiraiya sempat memberitahu Nagato bahwa ia tidak tahu cara memberhentikan perang shinobi. Namun Jiraiya merasa terkejut dengan jawaban Nagato pada saat itu. Nagato mengatakan bahwa ia akan menghancurkan kutukan atau perang dunia shinobi. Jika memang ada hal yang lebih dari perdamaian, ia akan menemukan dan ia tidak akan menyerah. Jiraiya saat itu pun percaya pada Nagato bahwa ia adalah anak yang diramalkan untuk membawa kedamaian. Dari perkataan tersebutlah Jiraiya menuliskan perkataan Nagato ke dalam bukunya. Jiraiya membuat tulisan di bukunya untuk membawa perdamaian dan pertama kalinya mendapatkan jawaban dari muridnya. Kemudian ia masukkan jawaban tersebut ke dalam bukunya. Nagato, Konan, dan juga Yahiko sewaktu-waktu ia menjadi kuat oleh pembelajaran dari Jiraiya. Selain berlatih ninjutsu, ia juga selalu main bersama dan tertawa bersama. Mereka bertiga diajarkan hidup yang baik dan Jiraiya meminta kepada mereka bertiga untuk menggunakan ninjutsunya untuk hal-hal yang baik. Jiraiya percaya kepada mereka bertiga bahwa mereka akan mengubah dunia shinobi menuju jalan perdamaian. Sampai pada suatu saat Jiraiya terakhir kalinya melatih mereka bertiga dan merasa cukup baginya untuk berhenti melatih mereka, karena bagi Jiraiya mereka sudah tumbuh menjadi shinobi yang sangatlah kuat. Jiraiya juga tidak bisa selamanya untuk melatih mereka bertiga karena Jiraiya harus melakukan misi di desanya. Akhirnya Jiraiya terpisah dengan mereka bertiga dan Jiraiya menitip pesan kepada masing-masing dari mereka bertiga. Yahiko menangis saat Jiraiya meninggalkannya. Jiraiya berharap kepada mereka bertiga untuk menjaga diri mereka
mereka dari berbagai macam bahaya. Jiraiya pulang ke desa Konoha dan bahkan ia menulis sebuah buku terinspirasi oleh salah satu dari mereka yaitu Nagato. Akhirnya ia meninggalkan mereka sehingga mereka bisa mengejar tujuan mereka sendiri. Namun sampai di suatu saat Jiraiya mendengarkan kabar kematian tentang mereka bertiga. Jiraiya sadar ternyata mereka bertiga bukan shinobi yang diramalkan petapa koda besar. Jiraiya merasa terpukul mendengar kabar berita tersebut dan membuat dia menjadi murid baru di dalam perjalanannya lagi. Setelah menjadi Jonin dan mampu memimpin skuad, Jiraiya menjadi guru Minato Namikaze dan dua genin yang tidak dikenal lainnya. Jiraiya mengambil Minato menjadi muridnya dan Jiraiya mengajarkan teknik memanggil dan senjutsu. Lalu ia juga mengatakan pada Minato tentang mimpi petapa koda besar dan percaya bahwa Minato bisa menjadi anak dalam ramalan tersebut. Kemudian buku pertama Jiraiya yang berjudul Kisah Shinobi yang gagal jadi bestseller. Minato sebagai Hokage keempat berpikir buku ini sangatlah baik dan memuji Jiraiya, mengatakan bahwa protagonis sangatlah mirip sama dia. Saat itulah Minato mengungkapkan bahwa ia dengan Kushina yang sedang hamil pada saat itu ingin membesarkan anak mereka menjadi shinobi yang besar seperti yang ada di buku Jiraiya. Dan karena alasan itu mereka memutuskan menamai dia Naruto. Minato dan Kushina menginginkan nama Naruto menjadi tokoh utama dalam buku Jiraiya. Jiraiya bercanda menunjukkan bahwa dia akan menjadi kakek Naruto dan bertanya apakah mereka yakin bahwa mereka menginginkan hal itu. Minato menjawab Jiraiya adalah contoh yang baik untuk mereka semua bahwa ia tidak bisa memikirkan shinobi yang lebih halus daripada dia. Akhirnya Kushina melahirkan Naruto dan kemudian Naruto menjadi muridnya Jiraiya. Naruto sangat tidaklah hormat kepada Jiraiya dan dia selalu memanggilnya dengan sebutan petapa genit. Pada suatu saat Naruto meminta dilatih kepada Jiraiya dan pada saat itu pertama kalinya Jiraiya mengajarkan jurus Rasengan kepada Naruto. Butuh waktu yang sangatlah lama bagi Naruto untuk menguasai jurus Rasengan. Namun pada akhirnya ia berhasil menguasai jurus Rasengan itu. Bertahun-tahun kemudian ketika Orochimaru mengkhianati Konoha dan meninggalkan desa, Jiraiya mengejarnya mencoba meyakinkan temannya untuk kembali ke desa. Orochimaru menolak dan ia malah menyerang Konoha dan sekaligus membunuh gurunya sendiri. Jiraiya pun mencari Tsunade untuk membawa kembali Orochimaru, namun Orochimaru tetap pada jalannya, tidak ingin kembali ke desa. Akhirnya Jiraiya dan Tsunade memutuskan untuk bertarung dengan Orochimaru. Pertarungan sangatlah sengit dari mereka bertiga. Namun pada akhirnya Orochimaru berhasil dikalahkan dan kemudian ia berjanji untuk kembali akan menyerang desa lagi. Tidak lama setelah peristiwa itu terjadi, Tsunade menjadi Hokage kelima. Namun jauh sebelum Tsunade menjadi Hokage, Jiraiya lah yang terlebih dahulu ditawar untuk menjadi Hokage. Namun Jiraiya menolak karena ia merasa tidak cocok untuk menjadi Hokage dan mencari Tsunade untuk dijadikan Hokage. Setelah bertahun-tahun lamanya, Jiraiya mendengar cerita-cerita tentang keberadaan pemimpin Akatsuki yang berasal dari desa Amegakure. Jiraiya berniat untuk mencari kebenarannya dengan pergi sendiri ke desa Amegakure. Namun Tsunade menolak kemungkinan tersebut karena akan membahayakan dirinya sendiri. Jiraiya bersikeras untuk pergi ke sana dan tidak mendengarkan perkataan Tsunade. Dengan sikap Jiraiya tersebut, Tsunade melepaskan kepergian Jiraiya ke desa Amegakure dengan saran ia harus cepat kembali ke desa. Jiraiya iakan permintaannya dan berjanji bahwa ia akan selamat dalam keadaan baik-baik saja. Dalam penyusupan Jiraiya ke dalam desa Amegakure, pemimpin Akatsuki menyadari bahwa seseorang dengan cakra yang sangatlah kuat telah memasuki desanya. Jiraiya berusaha menanyakan pada masyarakat setempat tentang keberadaan Hanzo yang pernah ia temui saat Perang Dunia Ninja kedua. Namun mereka mengatakan bahwa Hanzo telah mati oleh kekejaman Dewa Pain. Jiraiya menanyakan tentang keberadaan Dewa Pain yang masyarakat Amegakure ia sebut Tuhan. Namun masyarakat desa tersebut selalu merahasiakan karena ia takut jika Pain akan mengetahuinya. Karena tidak ada jawaban, Jiraiya akhirnya memutuskan mencari Dewa Pain. Namun di saat perjalanannya mencari Dewa Pain, Jiraiya bertemu murid lamanya yang ia anggap telah mati, yaitu Konan. Jiraiya tidak percaya bahwa Konan masih hidup dengan menggunakan seragam Akatsuki. Jiraiya menanyakan kepada Konan tentang keberadaan Yahiko dan juga Nagato. Namun Konan menjawab bahwa mereka telah mati. Lalu muncullah sosok Dewa Pain di hadapan Jiraiya. Jiraiya percaya bahwa Dewa Pain tersebut adalah Nagato. Jiraiya tidak percaya bahwa murid yang dulu ia cintai akan berakhir seperti ini. Jiraiya tidak menyesal membesarkan mereka bertiga, namun ia menyesal bahwa pembelajaran telah dipakai untuk melakukan kejahatan. Dan situlah Jiraiya sadar bahwa mereka bertiga adalah anak yang diramalkan petapa koda besar untuk membawa kerusakan dunia ninja. Dan Jiraiya memutuskan untuk membunuh mereka karena mereka adalah shinobi yang membawa dampak buruk bagi dunia ninja. Pertarungan Jiraiya dengan Pain atau Nagato sangatlah menegangkan. Pain melakukan jutsu yang sangatlah luar biasa sehingga menyulitkan Jiraiya untuk memanggil kodok atau gurunya dari Gunung Yoboku. Pain berhasil dikalahkan oleh Jiraiya, namun Pain tiba-tiba hidup kembali dan menyerang Jiraiya dan menyebabkan Jiraiya kehilangan tangan kirinya. Setelah itu Jiraiya melihat keanehan lainnya, yaitu ketika ia melihat Yahiko masih hidup, namun ia membuat Jiraiya heran, yaitu mata Yahiko adalah Rinnegan. Ia juga tidak menyangka mereka bertiga masih hidup dan kemudian ia sadar dari keenam Pain tersebut adalah ninja-ninja yang telah mati yang pernah ia temui sebelumnya.
Dan dari situlah Jiraiya tahu siapa Pain sebenarnya. Pain sebenarnya adalah boneka yang telah mati yang dikendalikan oleh Nagato. Namun saat itu dengan cepat Pain menyerang Jiraiya yang membuat Jiraiya sekarat dan menghadapi kematiannya. Namun sesaat sebelum kematiannya, Jiraiya menuliskan pesan di punggung kodok Gunung Yokobu, berisi tulisan yang artinya yang asli tidak ada di antara mereka. Dan pesan tersebut akan disampaikan kepada ninja Konoha mengenai kebenaran Pain. Melihat Jiraiya masih hidup, Pain kemudian menyerang Jiraiya yang terakhir kalinya dan membuat Jiraiya mati ke dasar lautan Amigakure. Jiraiya sadar bahwa Naruto lah murid yang bisa membawa kedamaian. Jiraiya mempercayakan sepenuhnya kepada Naruto, dan ucapan terakhir dari Jiraiya yaitu ia menamai bukunya dengan judul Kisah Uzumaki Naruto. Oke teman-teman anime, itulah dia mengenai perjalanan kisah hidup dari Guru Jiraiya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di komen juga. Dan jika teman-teman ingin berlangganan video dari kami, kalian bisa klik dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.